Halo, yeay udah ada viewernya. Selamat malam semuanya. Adeline di sini. Aku mau nyalain musik. Oke, kita mau langsung aja ke topiknya atau ngobrol-ngobrol sebentar dulu? Biasanya gimana sih? Yang lain. Selamat malam semuanya. Udah sembuh ya sekitar 85% lah, tinggal pileknya doang. Tapi apa namanya, batuk-batuknya semuanya udah sembuh. Selamat malam. Halo, wah banyak nama-nama yang biasanya aku sering lihat di film juga ya. Halo, ini udah mulai cuman untuk ke topiknya belum. Iya. Halo. Hai 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 hai. Ini laptopnya kencang banget. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang manga. Oke, jadi banyak banget orang yang salah penyebutannya di Indonesia, terutama mereka nyebutnya manga, dan kayaknya di sini udah dianggap salah satu yang benar. Padahal sebenarnya kalau misalnya di sini di Jepang sendiri mereka nyebutnya manga. Jadi MAN itu dibacanya ada G-nya gitu. Jadinya apa namanya, kalau misalnya di Indonesia sendiri memang rata-rata masih nyebutnya manga, tapi yang bener tuh ngomongnya manga. Dulu aku pernah nyebutin itu dan diprotes rame-rame, padahal waktu itu salah satu yang ngebenerin cara ngomong aku itu juga salah satu nih Honjun ya. Suaranya kecil ya. Halo, 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 halo. Cek, cek. Suaranya masih kecil? Halo, halo. Aku nggak nutup sih. Suaranya udah keluar belum? Masih kecil? Kalau misalnya udah agak gede suaranya, bilangin ya, kabarin. Nah, oh udah, oke. Oh ya, tadi ngomongin cara nyebut mangga ya. Iya, mirip-mirip apa ngomong mangga yang buah itu. Buah mangga itu, tapi nggak double G banget. Jadi G yang di tengahnya tuh kecil gitu. Jadi mangga. Oke, hari ini aku mau bacain sama ngebahas 10 manga bertema petualangan paling menarik versi Go Ranking. Ini salah satu artikel juga yang ada di Japanese Station. Oke, kan udah gede kan suaranya. Oke, ayo kita mulai. Nah, jadi ini adalah favorit para otaku di Jepang. Di antara 500 orang ini disurvei kira-kira apakah manga yang terbaik. Ya, ini lagu ya World Trigger, salah satu manga favorit aku juga. Oke, yang paling, kalau gitu jangan dari pertama deh, dari 10 aja. Yang 10 Magi, yang paling 10. Wah, di sini ada banyak pembaca yang Magi nggak? Biasanya yang cewek-cewek banyak nih. Apa karena manga ini dipenuhi oleh apa cowok-cowok ganteng. Nah, di Magi ini sendiri aku suka banget karena apa namanya, di dalamnya tuh selain dia berantem berantem segala macam, isinya tuh banyak politik. Jadi sebenarnya yang bisa kita pelajarin dari sana bukan soal berantem berantem dan persahabatan ya bla 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 segala macam. Di satu sisi mereka banyak banget ngomongin soal perdagangan, politik negara. Wah, asik banget ya bacanya. Mirasu. Ya, ini lagunya AA. Dan ke 8, loh kok yang ke 9 gak ada. Oke, yang 8 sama yang 9 seri nih, jadi 2 ini seri.
Iya, Magi Labyrinth of Magic. Magic lagi, Magic. Ada yang baca Kiseiju? Kiseiju update lama, sebel. Ih ganteng tahu, apalagi si Simbat kan. Iya nih pakai sovereign. Bagus dari Rap Ringi. Oke, yang ke-9 dan ke-8 itu udah balik ya. Oke, yang ke-8 dan ke-8 sama karena Sairi dua-duanya atau mungkin ke-9 dan ke-9 ada Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sin ini juga sempat populer di sini sama Arslan Senki. Tunggu, Arslan Senki ini aku sering dengar tapi kayaknya aku nggak pernah baca kalau ini. Mari kita Google. Arslan Senki. Iya nih Arslan Senki aku belum baca. Ini yang bikin yang ngarangnya, kalau dari gambarnya sih ini yang ngarang itu apa, Full Metal Alchemist. Aku udah baca belum ya? Kayaknya pernah deh baca tapi udah lupa sekarang ceritanya kayak gimana. Kalau yang aku tahu Nanatsu no Taizai ini masih lanjut sampai sekarang. Pose ganteng tuh gimana? Kimi no Na wa nggak termasuk manga kayak itu, udah itu kayak movie doang, nggak ada komiknya. Kalau misalnya Anohana itu juga kayaknya movie doang deh, nggak ada komiknya. Sekalipun ada, kayaknya sih itu manga tapi adaptasi movie-nya. Jadi emang dia dimulai dari movie dulu baru muncul manganya. Natsu Taisai keren banget. Apalagi sekarang, aduh, aku mau ngomong tapi ntar takutnya spoiler ya. Kalau kalian, kalau misalnya ada yang nonton Nanatsu no Taizai gitu, ada yang apa namanya demennya sama siapa? Kalau aku pribadi sih demen banget ngeliat si Ban sama yang cewek yang peri itu satu tuh, aku lupa lagi nama siapa nama pacarnya. Nanatsu aku nggak nonton animenya, soalnya sebenarnya beberapa manga yang diadaptasi ke anime gitu aku biasa nggak nonton, soalnya kadang-kadang di manganya sendiri udah lebih jauh ceritanya. Salam, halo semuanya. Kalau aku sih baca udah pasti bajakan ya. Sebagian besar bajakan yang emang udah keluar di sini baru beli. Soalnya kalau misalnya ngikutin yang keluar di sini tuh lambat banget. Mau gimana ya? Jadinya kadang-kadang udah baca online baru kalau misalnya ada keluar baru dikoleksi di sini. Contohnya tuh kayak waktu itu Kateku Hitman Reborn ya. Di sana di Jepang udah tamat, di sini baru keluar episode 1. Kan sedih. Melodious. Melodious makin lama makin ganteng habis mati. Umurku berapa? Ayo tebak. King lucu sih. Elizabeth my love. Elizabeth lucu sih tapi dia. Walaupun dikerjain mulu masih Meliodas jahat. Iya, kalau misalnya yang dari Jam atau komik-komik shonen gitu bagusan manganya sebenarnya jujur daripada anime. Soalnya secara apa ya? Nggak tahu sih, kalau buat aku pribadi aku lebih demen baca komik dibandingin nontonnya. Kalau misalnya emang adaptasi dari manga. Kalau misalnya kok anime sendiri aku lebih demen nonton yang movie langsung. Jadi emang original langsung dari situnya. Oke, kalau gitu lanjut Asan Senki. Kalau Asan Senki ini aku bingung juga mau ngebahasnya soalnya aku lupa aku baca atau enggak. Tapi Asan Senki ini sebenarnya aku lihat sih dia didasari oleh apa namanya novel. Jadi awalnya itu bukan komik. Asik, umurnya 16. Iya, aku udah 60 tahun. Terus kalau gitu kita lanjut ke ini juga nama apa seri dua-duanya. Ada Dr. Slump sama Full Metal Alchemist. Ada yang nanya tadi apa yang aku udah omongin di awal, kenapa aku nyebutnya manga? Karena emang penyebutan yang aslinya itu kalau di Jepang emang manga. Jadi kadang-kadang kalau huruf M A N jadi N-nya itu dibaca NG kalau di Jepang. Jadi nggak benar full N. Terus jadi di sana nggak ada manga gitu, nggak ada, dibacanya manga kalau pelafalan Jepang. Kalau misalnya dibaca pakai bahasa Indonesia ya bang, bacanya manga. Koe no Katachi aku baca tapi cuman sampai chapter berapa gitu, jadi belum aku lanjut sampai jauh banget. Iya dong, ini justru manga-manga yang di sini manga-manga yang lumayan lama loh. Full Metal Alchemist tuh buat aku salah satu manga yang paling best sih. Walaupun sebenarnya aku sekarang udah mulai lupa sekitar 80% ceritanya.
Ya aku inget cuman ada yang Seven Sins-nya gitu-gitu segala macam sama ending-endingnya tengah-tengahnya udah lupa semua. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Tokyo Ghoul harusnya masuk adventure sih. Halo. Ini rambutnya lagunya nggak ganti-ganti. Nah, aku setelin lagunya AAA aja deh. Atau Naruto aja ya. Bentar. Hah, kepala botak. Oh, sebentar. Lagu apa yang enak ya? Ah, ini aja lah lucu. Shokugeki no Soma baca dong. Salah satu apa ya? Buat aku Shokugeki no Soma itu salah satu manga masak yang the best, soalnya alurnya di mereka enak banget dibacanya sama gambarnya tuh rapi banget. Sao sih harusnya termasuk adventure, tapi dia basisnya bukan manga sih, dia langsung emang awalnya visual novel, apa light novel dulu, habis itu baru jadiin anime. Manganya sendiri kayaknya nggak gitu jelas deh, nggak lengkap. Kalau di sini sih nggak ada. Oke, di nomor 5 ada Jojo Bizarre Adventure. Ini nih yang baca Jojo nih. Aku sendiri pernah baca Jojo tapi cuma sampai chapter kayak 20 gitu. Jadi nggak dilanjut sampai sekarang. Mungkin emang selera lah ya. Aku nggak gitu demen komik gar yang terlalu gar banget. Sebenarnya demen-demen aja sih. Kalau komik-komik yang agak-agak gar gitu aku bacanya Jesus, Until Death Do Us Apart itu juga bagus-bagus. Atau Shield of Aegis. Pakai yang udah ditranslate dong. Tapi sebenarnya manga di Jepang sendiri mereka banyak yang ini sih. Nggak full kanji, jadi emang ada di atasnya tuh ada furigananya. Saya udah pasti adventure. Hunter x Hunter tuh capek, apa namanya, nungguinnya capek nunggu. Hiatus mulu. Kayak sama kayak itu apa High School of the Dead juga hiatus mulu. Kalau ReZero itu kayaknya termasuk apa namanya? Termasuk apa namanya? Baru ya kalau untuk manganya ya. Baru dari tahun lalu. Ini kalau ini yang list-list ini kayaknya banyaknya manga-manga lama nih. Kamen Rider bukan komik. Out jadinya, out of topic. Ini lagunya, kalau kalian tahu ini lagunya Bleach, My Page, cuman di coverin orang. Oke, di nomor 4 ada yang kesukaan orang Indonesia semua pas zaman aku berapa tahun yang lalu. Naruto. Udah pada baca belum yang Naruto yang baru, yang apa, yang anaknya si siapa? Aduh, nama anaknya kok mendadak lupa. Bolt, bukan. Mana inget adanya si Himawari. Itu siapa sih nama anaknya Naruto coba? Yang inget. Ayo, apa sih namanya anaknya? Tuh, cari dulu anak Naruto. Iya, kalau ReZero kayaknya kalau nggak salah dari visual novel juga deh. Cuman komiknya apa lumayan dibandingin sama apa Sao. Anak Naruto. Oh iya bener, iya Bolt, bener sih Bolt, Boruto. Iya bener berarti ini tuh, cuman kayak berasa aneh emang bener Bolt. Oh iya Boruto. Ini yang baru lumayan sih. Dan aku penasaran sama anaknya Sasuke sama Uchiha. Sasuke sama Uchiha. Sasuke sama Sakura juga. Soalnya apa namanya, kayaknya lumayan menarik sih, cewek apalagi kan. Jadi saingan Naruto tuh cewek. Bukan Naruto, maksudnya saingannya Boruto tuh cewek, kayak persaingannya bakal lebih keren lagi. Kalau dulu kan emang si Sasuke sama Naruto tuh. Gyono. Aku kalau ngomong Gyono ingetnya malah Gyotonya ini, apa Gyotonya si Katekyo Hitman Reborn. Oke, terus next ada ini yang tadi udah disebutin yang hiatus yang gak kelar-kelar, Hunter x Hunter. Ya Tuhan, aku sampai apa ya, sampai nungguinnya lanjut tuh sampai udah lupa ceritanya kayak gimana. Yang terakhir ceritanya yang mana itu udah lupa saking lamanya, atau nggak nungguin deh.
Tapi tetaplah apa husbando sejuta umat kita, Killua. Ayo di sini ya cewek-cewek, siapa yang nama Killua? Killua tuh udah apa zaman-zaman aku kecil tuh semuanya nama dia. Cuma terus aku masih inget tuh lagunya yang pas muncul di Indo. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi, bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada? Maafkan. Saitama One Punch Man kayaknya nggak masuk di sini sih. Tapi kalian ada yang pernah lihat gak sih komik One Punch Man yang masih awal-awal tuh, yang masih gambarnya kacau balau banget? Baru habis itu diadaptasi lagi ke yang lebih bagus gambarnya. Tonari no Seki-kun tahu kok. Komiknya udah baca. Hibari Kyo ya di Katekyo. Iya, judulnya Kazeno Uta, cuman versi Indonesianya. Terus kan ada Ohio juga kan. Cuman Ohio-nya aku gak inget sih. Ku ucapkan selamat pagi. Na 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 na. Akame ga Kill di sini juga ada, tapi Akame ga Kill tuh salah satu komik yang menarik. Soalnya gambarnya tuh loli-loli, ceweknya imut-imut, tapi isinya semua di setiap chapter ada yang meninggal. Ya dari namanya udah Akame dan Gakil ya. Semuanya ada yang meninggal. Oke, yang kedua ada Dragon Ball. Kalau yang ini bener aku nggak baca, jadi kayaknya aku nggak ngerti kenapa. Ini salah satu anime sama manga yang udah aku terpapar sejak kecil, tapi entah kenapa sampai sekarang nggak tertarik baca. Mungkin karena udah saking sering liatnya sampai entah kenapa nggak dibaca-baca. Padahal dulu aku ada tuh komiknya Dragon Ball yang versi masih jadul banget. Bukan MNC, bukan LX, masih Raja Wali Graffiti ya dulu ya. Itu yang versi awalnya kan emang ini apa, dibuat pas dibikin yang bagusnya itu ceritanya tuh ini disama, cuman gambarnya lebih bagus aja. Iya. Iya. Yang paling pertama yang udah diomongin terus dari tadi, yang udah pastinya One Piece. Gak ngerti, aku juga gak ngerti kenapa gak tertarik sama Dragon Ball, tapi entah kenapa sampai sekarang gak pernah berminat untuk baca aja. Cuman pas yang awal-awal doang yang ngeliat si Gokunya masih anak monyet satu. One Piece nomor pertama. Oke, aku juga sebenarnya salut penghalangnya One Piece siapa sih, Eiichiro Oda ya? Ya nggak sih? Aku suka kalau nginget apa nama tuh suka error, ya bener Eiichiro Oda. Jadi kenapa One Piece itu mungkin salah satu manga terbaik sampai sekarang ya, yang ceritanya tuh enak banget juga diikutin karena si Eiichiro Oda ini surprisingly udah bikin ceritanya lengkap dari awal sampai tamat. Jadi udah dia planning semuanya dari awal sampai tamat, ending-endingnya gimana segala macam udah tamat. Otomatis ceritanya tuh nggak terlalu paksa. Cuman emang aku udah ketinggalan berapa ratus chapter sih One Piece. Terakhir yang aku baca tuh sekitar chapter 400-an sampai 500-an. Apa berapa ya? Tapi sekarang udah belum lanjut lagi. Rencananya aku emang tipenya tuh yang kalau mau baca mendingan langsung sekaligus banyak daripada satu-satu. Sanji. Aku lebih suka itu, tapi siapa tuh? Aduh, lupa namanya, kan beneran udah lama nggak baca. Shokugeki no Soma nggak ada di sini, tapi baca. OP-nya tapi nggak tahu deh. Aku OP-nya pakai HP soalnya di iTunes nggak ada. Oke, kalau gitu ini selesai untuk 10 manga terbaik di Jepang. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada satu artikel lagi yang bakal aku bacain. Ini adalah manga terbaik dan terburuk 2016 versi Comic-Con Internasional. Oke, jadi ini versi Comic-Con Internasional. Jadi mungkin banyak manga-manga yang aku belum pernah dengar sebelumnya. Karena tadi aku sempat scroll-scroll. Isinya bukan cuma manga mainstream, yang gak mainstream juga banyak.
Yaiba tahu dong. Tapi Yaiba emang sekarang masih lanjut ya. Oh, Yamagoso kan kalau misalnya bikin manga selain Conan kayaknya nggak lanjut nyebelin deh. Aku aja sampai sekarang masih nungguin Kaito Kid nggak keluar. Fairy Tail nggak masuk. Tapi dulu Fairy Tail tuh pernah digosipin tamat ya sama mereka, tapi entah kenapa nggak tamat sampai sekarang. Walaupun salah satu manga yang udah lama banget berjalan terus akhirnya tamat, Bleach. Begitu tamat kayak akhirnya tamat juga ya. Tapi aku demen banget sih baca Bleach sih. Soalnya buat aku Bleach tuh rapih. Karena gambarnya kan emang mungkin karena namanya juga Bleach ya, putih bersih gitu ya. Jadinya entah kenapa bacanya enak aja. Baru 400 ya? Iya berarti baru ketinggalan berapa puluh kali. Lupa. Ya ibu udah selesai ya, aku nggak baca soalnya kadang-kadang kalau misalnya yang manganya si Aoyama Gosho gitu nggak dikelar-kelarin, ujung-ujungnya aku kayak ngedrop di chapter berapa drop. Tsubasa Chronicle, aduh itu salah satu manga favorit aku yang istilahnya aku udah baca 2 kali tamat, udah aku beli juga komiknya lengkap akhirnya begitu kelar baca. Iya kan akhirnya si Ichigo kan sama Orihime. Yang Ichigo X Rukia tuh pada kesel ya ngeliatnya. Oke, di sini adalah manga terbaik untuk anak-anak, ada Haikyuu. Ini kayaknya rata-rata anak remaja nggak sih yang nonton Haikyuu, manga volley cowok-cowok ganteng ini. Ada Fuku Kitten Tales, ada Mandy Girls Nozaki-kun, ini apa namanya? Nozaki-kun ini nama Jepangnya apa ya? Aduh, aku lupa bentar. Gekan Shoujo Nozaki-kun. Siapa yang baca nih sini? Ada juga Orange. Ini juga udah ada di Indonesia dari lama banget komiknya. Lumayan. Ini komik shoujo setahu aku. Ultraman ada komiknya ya? Nisekoi. Kalau Nisekoi aku sebenarnya tim Monodera banget. Aku suka Monodera. Tsubasa Chronicle apa Kapten Tsubasa? Kalau misalnya komik sih aku lebih demen Tsubasa Chronicle sih. Kapten Tsubasa tuh lama kepala makin kecil, badannya makin tinggi, aku nggak ngerti lagi. Kita ada lagi nih manga terbaik untuk remaja, Wandering Island manga apa ya? Mari kita google. Ini jadi di sini mereka nge-translate bahasa-bahasanya jadi bahasa Inggris gitu. Kalau aku kan kalau baca kan biasanya yang versi judulnya masih judul Jepang. Kalau Wandering Island ini aku nggak pernah baca. I Am a Hero juga udah terbit di Indonesia. Kalau misalnya kalian ini bisa pergi ke Gramet terus beli. Karena I Am a Hero ini salah satu manga zombie yang menarik juga. Bisa kalian baca. Ntar aku spoiler di sini kalau ngomong. Tapi sebenarnya aku nggak bisa bilang I Am a Hero itu remaja sih. Kalau buat aku pribadi itu masuknya udah seinen. Soalnya entah kenapa ceritanya lumayan berat dan lumayan bikin mikir. Bukan bikin mikir sih, mungkin agak-agak filosofikal juga buat aku. Ada Good Night Pun ini kalau nggak salah yang komik tentang kucing bukan sih? Coba cari. Bukan deh. Good Night Pun. Pernah baca nggak ya? Oke, Good Night Pun ini aku juga belum pernah baca, tapi sering dengar judulnya, tapi kalau untuk baca belum. Boku no Hero Academia juga bagus, cuman nggak masuk di sini kayaknya. Mari kita lanjutkan dulu. Ada Sherlock. Oke, Sherlock ini apa lagi? Ini kayaknya kalau misalnya manga-manga yang ada di International Comic Con ini emang lumayan pilihan-pilihannya unik. Oke, jadi yang Sherlock ini kayaknya sih itu pasti tentang Sherlock Holmes, cuman zaman modern ya kayaknya. Wah, ini kayaknya aku bakal baca sih habis ini. Menarik juga kalau ini. Ada lagi Cigarette Girl. Ini juga aku kurang tahu kalau untuk manga yang ini. Banyak banget manga yang aku kurang ini. Tapi kalau dari lihat-lihat dari tadi aku lihat-lihat coba browsing untuk lihat-lihat ceritanya, karena rata-rata itu bukan manga remaja, entah kenapa ini masukin ke manga terbaik untuk remaja. Dan ini lagi-lagi manga berseri untuk anak-anak.
Kalau yang Sherlock sih itu kayaknya tadi aku lihat sih detektifan kayak Sherlock Holmes gitu. Ada A Silent Voice. A Silent Voice ini tunggu, bahasa manga Jepangnya. Oh, ini Koe no Katachi. Ya ini juga bagus banget. Pokoknya ceritanya tentang salah satu anak yang jadi dia ngomongnya juga nggak gitu bisa. Ya sih dia tuli bukan sih, tuli kan ya? Iya. Terus ada satu cowok juga yang dulu pernah ngebully dia pas kecil, pas SD harusnya. Terus mereka bertemu lagi pas SMA. Ada lagi Fruit Basket. Aduh, nostalgic banget nih Fruit Basket ini salah satu manga favorit aku juga. Pas yang ending-endingnya tuh entah kenapa bikin nangis tuh yang. Terus lagunya juga, aduh sampai dengerin lagunya tuh mantap. Yang Totemo urushita atta yo. Mari kita putar. Daisuchi no naka de konomatte tanda. Tatoeba urushii gyou da to shite mo mou yokeru kana. Totemo urushita atta yo. Kimi to warai kakete ta. Subete mo tokasu hou e mite. Tate no Yusa kayaknya udah agak lama deh. Aku sih dari tahun lalu udah pernah lihat. Cuman animenya emang mungkin baru keluar ya. Tate no Yusa. Ya Tate no Yusa kayaknya udah agak lama kok. Gak baru-baru amat. Oke, next ada Noragami. Noragami lagi seru-serunya nih kemarin. Ini kenapa pada muncul hashtag gini? Stay together itsumo. Sini siapa yang baca Noragami? Apa ngebaca Noragami itu membuktikan kalau misalnya di dunia paragat pun politik itu ada. Apa sih? Ada juga Yotsuba, ini juga manga ringan ya. Kalau anak-anak sih bener sih ini manga anak-anak. Sama Your Lie in April yang dari tadi udah sering banget disebut-sebut. Menurut aku manga ini sih apa ya? Bukan berat sih, pas kebaca tuh bawaannya hatinya berat banget. Soalnya kalau misalnya kalian baca komiknya ya, itu persaingannya segala macam tuh digambarkan kan sangat depressing sebenarnya jujur ya. Kalau misalnya yang di komik-komik shonen atau shoujo yang normal kan biasanya yang namanya persaingan, kalau misalnya lomba-lomba gitu kan digambarin nih kayak wah sangat sportif, sangat dari sisi latihan dan segala macam. Kalau misalnya di Your Lie in April sendiri, mereka tuh banyak masukin filler yang sangat psychologically berat lah istilahnya, bikin hatinya tuh rasanya berat gitu baca, tapi bagus, baper banget, jadi tuh dibawa-bawa baper banget lah. Flame of Recca, siapa sih yang nggak pernah nonton dulu zaman-zaman Animax? Ini Song for Fruit Basket. Kalau misalnya Your Lie in April sendiri aku nggak nonton anime, soalnya entah kenapa buat aku pernah coba untuk nonton animenya, cuman komiknya manga itu benar-benar lebih berkesan jauh dibandingin animenya. Jadi kayak aku udah baca dulu komiknya, begitu aku nonton aku lanjut aja komiknya aja. Oke, next ada manga berseri terbaik untuk remaja. Yang pertama ada Tokyo Ghoul, yang sekarang udah ada Tokyo Ghoul versi 2-nya, season 2-nya. Cuman yang season 2-nya aku belum lanjut lagi. Baru sampai yang ya sampai sekarang masih hilang ingatan tuh. Yang aku inget. Tapi belum lanjut lagi. Next ada Princess Jellyfish. Ini Kurogame Hime, ini komik shoujo sih harusnya. Ada Vinland Saga. Ini kalau di sini sih dia nggak gitu dibagi sesuai genre ya. Lengkap Vinland Saga juga kalau nggak salah agak seinen nggak sih?
Ada Inuyashiki. Kalau ini Inuyashiki ini setahu aku yang ngarang Gans. Jadi buat kalian yang demen Gans, kalian boleh baca Inuyashiki karena ini tentang orang-orang yang memiliki superpower dan ini bagus. Inuyashiki bagus. Recommended. Dan next ada Planets. Kalau ini aku nggak tahu. Yang dari tadi aku search juga yang Planets ini munculnya animenya. Jadi kalau yang ini mungkin aku harus research lebih lanjut. Oke, yang next adalah manga terburuk untuk semuanya beragam usia. Oke, sebenarnya ya, aku agak nggak setuju sama yang manga terburuk ini. Soalnya dia masukin Black Clover. Buat aku Black Clover tuh bagus, enak tuh bacanya, entah kenapa. Gampang aja dibacanya, alurnya segala macam jelas. Dan aku nggak tahu kenapa mereka masukin ini di manga terburuk. Protes, demo. Koin Akatachi udah tadi di atas, ada. Terus ada lagi Tomodachi X Monster. Tomodachi X Monster tuh apa ya? Nanti kita cari. Oke, kalau Tomodachi X Monster ini aku nggak pernah baca. Tapi kalau dari gambarnya sih, kok agak-agak berdarah-darah ya. Kayaknya ini Digimon versi gore gitu kalau Tomodachi X Monster. Hah? Terus ada lagi apa ya? Next ada Guardian of Lovefred. Guardian of Lovefred. Mari kita cari. Kalau ini aku nggak tahu. Kayaknya sih komik seinen sih kalau dari gambar-gambar ini termasuk manga terburuk. Cuman kalau ini aku nggak tahu beneran. Sama ada Ninja Slayer Kill. Ninja Slayer Kill ini juga aku nggak pernah baca. Yang dari nama sih pasti tentang ninja ya. Tapi dari gambar sih, in my honest opinion lumayan oke. Tapi untuk dari cerita nggak tahu karena aku belum pernah baca. Mungkin habis ini harus baca. Karena jangan-jangan yang terburuk itu belum tentu terburuk. Ada lagi Servant X Service. Aku nggak tahu kenapa ini dimasukin salah satu manga terburuk karena menurut aku ceritanya lumayan bagus. Next ada manga yang bagus tapi nggak tersorot. Ada Yowa Musik Pedal. Emang ini tidak tersorot? Kayaknya lumayan heboh deh dulu. Hime 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 suki suki dai suki hime hime kira kira rion. Ada lagi Bleach dari Tite Kubo. Aku bilang sih nggak. Kayaknya Bleach tuh terkenal banget deh. Masa nggak tersorot? Ada lagi Kitaro. Ini Kitaronya Kitaro apa nih? GGG no Kitaro apa Kitaro doang? Mari kita cari. Kalau Shigeru Mizuki sih harusnya Kitaro beneran ya? Harus, tapi kalau Kitaro bukannya terkenal banget ya? Ada Kiss Him Not Me dari Junko. Oke, Kiss Him Not Me ini... Oh, ini yang baru muncul animenya juga. Ini bagus sih. Ini bagus. Apa? Watashi ga Motete Dosunda. Ini tentang seorang cewek gendut yang dianggap jelek sama teman-temannya, jerawatan. Terus suatu hari karakter homo kesayangannya meninggal. Terus dia jadi hikikomori di kamar, gak makan selama beberapa hari, keluar-keluar jadi cantik. Terus mulailah manga harem, reverse harem yang lumayan kocak ini. Tapi ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Nah, ini ada lagi manga yang paling ditunggu, terlisensi untuk Amerika Utara di 2013 sampai 2014. Oke, yang ini nama-namanya mungkin kebanyakan kurang aku tahu. Tapi Bleach lumayan, walaupun ya emang storyline sih, jujur aja secara storyline Bleach emang gaji sih. Tapi enak dibaca entah kenapa. Jadi emang cara dia gambar berantemnya, alurnya segala macam enak dibaca. Manga yang paling ditunggu ada Otherworld Barbara,
dari Moto Hagio, Blame, Tsutomu Nihei, Flying Witch, Chihiro Ichizuka, Attack on Titan Anthology. Kalau Anthology ini berarti emang yang bikin bukan cuman yang ngarang Attack on Titan-nya, biasanya sih cerita-cerita pendek. Ada ICF, A Worker Gathering Memorial of Fukushima Nuclear Plant. Wah, ini kayaknya menarik nih. Tentang yang bom kemarin, yang soal meledaknya nuklir plant di Fukushima. Sama Ires. Kayak sampai itu meledak apa gempa bumi sih, aku lupa. Pokoknya yang Fukushima itu. Nah, cuman biasanya sih manga-manga yang udah terlisensi gini emang gak nongol di manga Fox atau misalnya yang online reading gitu, karena emang udah dilisensi, biasanya langsung di take down. Dan ini ada manga yang paling dinanti, belum terlisensi dalam bahasa Inggris. Ada Mob Psycho. Di sini ada yang baca Mob Psycho nggak? Ini lumayan random sih buat aku. Ada Koshoku Robot. Koshoku Robot ini aku juga belum pernah baca mungkin, tapi kalau misalnya ada yang mau coba, Koshoku Robot, Solitary Dining Robot yang ngarang tuh Hisaya Iwasaka. Ya, Iwaoka. Hisaya Iwaoka. Penerbitnya spesial. Ada Hoshigahara Aomanju no Mori. Ini juga aku nggak pernah baca, nggak pernah denger malah. Kalau dari gambarnya sih agak-agak fairy tale gitu, whimsical. Tapi aku dari internet sendiri aku belum bisa dapetin banyak infonya, karena emang mungkin belum diinin. Dungeon Meshi yang ngarang Ryoko Kokui. Coba kita cari. Oh, ini aku juga belum pernah. Tapi kalau dari gambarnya, kalau yang demen komik adventure yang di dungeon yang zaman dulu banget lah, RPG banget, ini mungkin boleh dibaca. Dungeon Meshi. Ada Giant Killing. Giant Killing itu juga salah satu lumayan lama kan, tentang, ini kalau nggak salah soal sepak bola. Giant Killing ya kan, ya tentang sepak bola kan, ya manga olahraga kan. Oke, yang di artikel ini udah selesai. Ayo kalau gitu kita ngobrolin anime lagi, manga favorit masing-masing. Kalau gitu dimulai dari kalian deh. Misalnya kira-kira yang kalian lagi ikutin apa aja nih? Kalau aku sendiri sekarang, saya pernah nggak ya? Lupa. Kalau yang aku ikuti sekarang banyak banget sih kalau misalnya mau disebutin. Tapi salah satu yang paling aku tunggu-tunggu tuh Black Clover, Nanatsu no Taizai, sama beberapa manga-manga lainnya. Soalnya aku sih sendiri, karena kerjaanku kan sebenarnya nggak setiap hari, jadi banyak kan nganggur di rumah. Aku bisa beneran seharian tuh kerjaannya cuma baca komik doang. Dari komik-komik yang nggak jelas sampai komik-komik yang jelas yang emang udah terkenal, itu aku baca semua. Sampai yang, ya mulai dari yang ecchi sampai yang gore-gore juga dibaca sih. Cuman ya, soalnya kadang-kadang emang udah kebiasaan dari kecil tuh baca komik terus. Baca, yang namanya baca tuh gak bisa berhenti baca, jadinya dilanjut aja terus. Mana ada Pau? Ya, tapi di Seikoi sih sebenarnya nice choice sih dikelarin. Cuma sebenarnya aku pengen mereka bikin komik lagi. Jadi misalnya komik komedi juga yang melanjutin hubungan mereka setelah mereka menikah atau gimana, kayak lebih lucu sih. Blasteran Jepang apa blasteran Cina? Nggak di blaster sih, masih 100% Cina. Tapi mukanya doang, gennya doang. Kalau misalnya dari ngomongnya itu sih udah Indo banget. Aku bahkan udah nggak tahu bahasa Cina tuh kayak apa. Detup. Oke, kalau Detup sih kamu sudah jatuh terlalu dalam, nak. Red Sprite juga masih baru ya itu mangganya, yang soal apa namanya? Yang manusia-manusia berlistrik itu. Thundercore. Cuman Red Sprite itu aku bilang lumayan, tapi untuk sementara masih kurang rapi sih. Secara bacanya masih kurang enak. Tapi lumayan ini sih. Apa namanya? Waduh, ini lagu sedih nih. Lumayan berpotensi. Adlife itu aku udah nyoba baca ya berkali-kali, tapi entah kenapa aku nggak bisa suka loh.
Walaupun aku dulu suka banget sama karangan yang sebelumnya, itu kan yang ngarang Katekyo Hitman Reborn ya. Ah, Cinamonnya. Hai, say hi to Cinnamon. Di Zero. Apa itu Detektif Conan? Lagi doyan komik yang bikin baper. Salah satu komik shoujo yang bikin baper yang aku lumayan demen tuh Gunjo Aiga Shizunda. Itu coba dicari deh. Itu bagus. Pendek sih ceritanya, jadi nggak panjang, tapi lumayan membekas sampai sekarang. Watashi wa mo anata Boku no Hero Academia. Aku inget banget pertama kali aku baca Boku no Hero Academia itu di fight 8 jam aku pas ke Jepang. Sampai jadi ngejar sekitar 80 chapter. Ya kan 8. Ya waktu itu sekitar 80 chapter. Bagus, emang bagus sih. Lagi baca Sailor Moon lagi. Aku Sailor Moon dulu lengkap komiknya di rumah. Artikelnya banyak loh di Japanese Station ini. Sebenarnya kalau misal kalian tanya aku, enggak, aku ya secara di otak itu lari berinya banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian nanya judulnya apa aja, aku paling cuma inget ceritanya. Jadi kayak, aduh kayaknya pernah baca, cuman lewat kayak 2 tahun setelah dibaca udah lupa semua ceritanya kayak apa. Hai Tayo, salam balik. Eureka 7. Aduh ini chatnya ketenggelam, bentar aku baca-baca dulu deh. Buset, masih ada yang lanjut usia Doraemon. Sekarang Fujiko Fujio-nya udah sampai generasi keberapa itu? Soul Eater cuman udah tamat dengan indahnya ya. Yakusoku no Neverland. Oh, ada yang baca juga. Yakusoku no Neverland aku juga lumayan menarik sih itu. Memang secara paneling emang kadang-kadang suka, kalau buat aku pribadi nggak terlalu rapi seperti manga-manga shonen yang di jam, tapi dari cerita beda banget sih. Aku bikin penasaran banget Yakusoku no Neverland ini. So buat kalian ini rekomendasi buat baca. Gundam aku pernah lihat sih ada mangganya, tapi kayaknya ya biasanya kayak tipikal manga yang adaptasi anime gitu biasanya kurang sih. Mendingan nonton anime biasa gitu. Ubume tuh yang Ubume. Ya, Ubume juga salah satu manga yang lumayan mind blowing. Sebenarnya masih nggak terlalu berat sih, tapi lumayan juga itu komik buat wanita dewasa. Apa sih? Wanita Jose komik. Itu tentang detektif tapi yang berhubungan dengan hal-hal supernatural juga. Kimi no Uso, yalah itu udah pasti baper. Di Greyman tuh setelah hiatus akhirnya lanjut lagi, ya ampun. Alan, tapi aku demen Luffy sih, Luffy ganteng. Boku wa Tomodachi ga Sukuna itu pernah baca nggak ya? Bentar. Oh ini aku nggak tahu sih, kayak manganya nggak ada, aku nggak pernah lihat. Anime sih ada. City Hunter apa Hunter City nih? Sakura aitayo, iyada kimi ni ima sugu aitayo. Kalau ditanya tempat Jepang yang jarang dikunjungi tapi bagus, mungkin aku juga kurang tahu ya. Tapi salah satu musim yang jarang dikunjungi orang Indo, aku nggak ngerti kenapa orang semuanya pergi ke Jepang pas spring, ya iya sih Sakura. Tapi buat aku sendiri, aku punya keinginan pengen pergi ke Jepang pas bulan autumn, dimana daun-daunnya semua jadi oranye, tuh kayaknya indah banget kalau pergi ke gunung. Fat Kailet ada nggak ya? Coba cari dah. Kalau Fat Kailet aku nggak pernah nyari. Halo, Ice Shield tamat. Ya udah 42 menit, 18 menit lagi, masih lama lumayan. Postermu udah dikirim kakak. By the way, kalau misalnya ada yang mau mesen poster bisa sih sekarang. Tapi aku kirimnya nanti, jadi digabung batch yang dikirim minggu depan.
minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah, kalau karya-karya Junji Ito yang ada tersebar di internet aku udah baca semua. Itu emang salah satu komikus horor paling aku emang dari dulu entah kenapa ya demen banget komik horor. Jangan tanya kenapa, tapi emang demen aja. Salah satu Junji Ito yang paling aku demen yang serinya itu Uzumaki yang Spiral, terus ada Gyo, terus juga yang apa sih tuh namanya yang tentang cewek nggak mati-mati itu. Pokoknya yang cewek nggak mati-mati itu deh, aku lupa judulnya apa. Hontoni, hontoni, yokatta. Manhwa juga baca dong. Shokugeki no Soma udah seperti yang disebutin sebelumnya aku baca banget. Ini menurut aku salah satu manga cooking yang terbaik, apalagi season ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang bagus juga tuh kalau kalian demen yang masak-masakan ada Hell's Kitchen. Tapi untuk dari alur cerita sama penggambaran mungkin memang Shokugeki no Soma tuh udah paling oke. Code Geass kalau Code Geass sih aku saranin nonton anime aja daripada komiknya. Real Life pernah baca tapi awal-awalnya doang, nggak aku lanjutin. Serinya Umineko juga bagus, sama yang satu lagi kan mereka ada 2 seri tuh yang Higurashi sama Umineko. Bagus. Itu kalau kalian udah baca satu pasti nggak bisa berhenti. Emang iya bikin bingung. Tapi ya lumayan berat sih. Tapi ya Umineko tuh salah satu manga favorit aku juga. Basically aku lumayan demen manga-manga yang mikir juga sih. Nanatsu pasti baca. Ini chatnya bentar ya, aku kebanyakan yang harus di scroll. Eden no Hana tuh apa? Yang aku tahu Eden no Ori. Kalau Eden no Hana aku lupa nih. Coba mari kita lihat. Eden no Hana. Aku sekalian di sini juga sekaligus untuk nyari-nyari referensi buat baca komik juga. Eden no Hana enggak sih, ini majalah apa, komik shoujo ya kayaknya. Apa aja sih? Kekkon Yubiwa Monogatari lumayan sih. Tapi ya harem, cuman aku sekarang akhir-akhir udah mulai bosan ya sama yang harem. Udah kebanyakan gitu. Infection juga bagus. Survival. Cuman ya itulah, sekarang aku bingung komik keluar satu jenisnya apa, ntar besoknya keluar jenisnya apa yang sama. Apalagi yang model-model masuk ke dunia game gitu, selalu keluar semuanya keluar. Terus ada versinya apa di zombie itu sekarang semuanya komik survival keluar. Terus yang terkenal misalnya komik tentang serangga-seranggaan itu sekarang banyak mendadak. Terus yang tentang ballroom dance nih, yang ballroom dance juga jadi mendadak keluar langsung 3 komik yang sama. Aku kadang suka bingung, kayak mereka di Jepang tuh lumayan tren-trenan juga tentang komik. Katakan misalnya Mangga Kaito maksudnya? Kaito Kid atau apa? Kalau Mangga Kaito nggak pernah, kalau judulnya Mangga Kaito. Enggak dong, nggak kapok dong. Horimiya juga manis banget ceritanya. Horimiya ya buat nyantai-nyantai baca enak sih. Ini lagu apa ini, aku bahkan nggak tahu, random. Love Rush kayaknya aku udah pernah baca deh. Coba lihat dulu beneran pernah atau enggak. Oh, Love Rush aku udah baca. Itu lucu sih yang soal ini kan, soal cowok yang dikejar-kejar itu sampai akhirnya sekarang dia dikejar-kejar oleh 2 dunia ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong, sebenarnya kemarin kan sempat ada banyak perdebatan soal komik piano atau musik, dimana banyak banget yang debatin
antara Nodame Cantabile sama ya itu apa namanya Your Lie in April Shigatsu. Tapi menurut aku kalau misalnya soal musik ada satu lagi yang menurut favorit aku banget, Piano no Mori. Itu kayaknya udah ada di Indonesia juga dari zaman debut ya. Piano Hutan kalau di sini itu bagus. Karena di sana nggak fokus ke cinta-cintaan, bener full tentang perjuangan mereka di musik. Recommended. Piano no Mori. Akatsuki no Yona pasti dong. Hak. Aduh, ngeliat Hak tuh apa namanya, dream abis ya. Husbando. Mari baca dulu komen. Ajin juga bagus. Ajin juga aku suka banget malah. Tapi aku kayaknya udah ketinggalan berapa chapter deh, sekitar 3 apa 5 chapter gitu yang terakhir belum aku baca lagi. Assassination Classroom bagus itu. Apa ceritanya enak dibaca. Tapi emang rata-rata komik-komik Jump itu enak sih, enak dibaca banget sih. Maksudnya secara alur cerita, secara gambarnya, panelingnya, jokesnya itu rata-rata komik yang masuk Jump memang bagus. Bahkan komik yang di drop pun karena nggak laku itu pun enak baca ya, bagus. Kayak waktu itu MXO, kalau misalnya kalian yang tahu tulisannya tuh MXO gitu, itu juga di drop karena nggak terlalu laku di Jepang, tapi menurut aku tuh bagus. Maksudnya romance laki-laki bandel tuh apa nih? Bisa tolong di spesifikasikan dikit gak maksudnya laki-laki bandel tuh kayak apa? Kuzu no Honka, Kuzu no Honka bagus sih. Ya tapi ya agak-agak. World Trigger aku gak nonton, tapi aku baca komiknya. Tapi ya sebenarnya ya kalau misalnya boleh jujur-jujur aku gak gitu suka nonton. Jadi rata-rata emang aku baca komiknya. Kalau misalnya udah dari komik aku gak nonton lagi. Emang males aja gitu, entah kenapa. Lebih demen baca. Makanya aku ngambil tema kali ini adalah monggo. Bisa sekalian ceramah di sini. Soalnya jarang ya emang full time baca komik. Sama katanya -6 kayak gitu, jadi ya sekali-sekali kalau streaming gini kan masih banyak yang bisa diajak ngobrol. Real account juga baca. Sampai sekarang udah Real Account Lee kan yang kedua. Udah mulai masuk serunya sih. Jadi maksudnya keluarganya sih itu sebenarnya apa? Ya udah mulai bagus kan. Angel Beats. Angel Beats itu sebenarnya mulai dari komik apa mulai dari anime sih? Kalau itu aku pernah tahu. Nube, aku waktu kecil demen banget baca Nube. Sering nyelip di rumah saudara gitu terus baca-bacain komiknya. Ini sampai jam 9. Pokoknya udah dibahas di atas nih. Hah? Ada yang nanya ya Ci, yang dibawa apa? Dibaca apa ya? Basically karena aku baca nyaris semua manga yang kelihatannya menarik di scrollan manga Fox atau manga-manga ya itu ya almost yang bisa dibaca aja aku baca. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya nggak bisa spesifik, susah ngomong aku baca genre satu spesifik itu apa aja itu nggak bisa diomongin, soalnya banyak banget kalau misalnya bisa dibilang mah. Karena emang tipenya ya emang aku demen banget baca komik sih. Jadi ya gitu, aku nggak bisa bilang kalau misalnya genre ini kenapa aku baca, genre ini kenapa aku baca, ya karena aku demen baca. Dari komedi, yonkoma, mau yang gore pun aku baca gitu. Belzebub aku udah berhenti baca. Jadi waktu itu sampai chapter berapa gitu aku berhenti baca. Chapter 100 sekian nih. Occultic Nine emang ada. Occultic Nine bentar. Baru denger, udah pernah denger tapi itu yang mana ya bentar.
Kayak kemarin aku download anime, ada manganya. Oh, Kultinan aku sempat baca 2 chapter pertama, emang belum banyak ya chapternya kalau nggak salah. Skate emang masih lanjut ya? Aku udah nggak pernah ngeliat update lagi deh. Ya, jadi ingat Skate mana ya? Udah lama kan? Oh, Rhinocerat apa berisi laki-laki ganteng. Aku dari dulu pengen cosplay apa? Cosplay jadi yang Twin Tail itu kagak jadi-jadi. Oh iya, itu apa Angel Pin emang kalau nggak salah sama kayak salah adaptasi novel. Tadi ada yang jawab barusan. The cover. Udah tuh baca. Tadi udah sempat dibahas juga di atas. Nisekoi udah baca lah. Aku bahkan udah cosplay Marika, masa nggak baca Nisekoi yang bener aja. Hah? Aku masih di lokasi sampai jam 8 kemarin yang pas acara Nvidia. Hai. Adlin story apa nih? Oke, akhirnya aku bisa baca juga sampai bawah Hari Monster baca. Buku Dake udah kok. Buku Dake lumayan pendek ya, jadi keluarnya cepet juga. Nozoki mah udah lewat, udah bikin manga baru dia mah, yang ngarang Nozoki anak. Ya, film kayaknya udah gak ada tuh. Tinggal 2 menit lagi, so aku bilang bye-bye aja. Kalau misalnya mau apa namanya, kita ketemu-temu boleh nih, kita nanya-nanya komik-komik lagi. Kalau penuh basket baca, cuman aku udah gak lanjut lagi sekarang. Jadi waktu itu sempat baca sampai chapter berapa gitu aku lupa, tapi udah gak lanjut lagi. Oke, thank you banget buat kalian karena aku senang banget jadi temenin hari ini. Ada 273 viewer, tadi sempat nyentuh 300. Thank you banget. Kalau gitu sampai ketemu di live selanjutnya. Doain ya aku nge-live terus. Matanya kayak anak kucing apa? Oke, hari ini ya Mama Jidat, aku karena sakit kemarin, lihat deh. Look at my. Nah, udah gak bisa dilurusin gara-gara apa, kepanjangan. Belum nonton Doctor Strange. So goodbye. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 9. Thank you for watching. See you. Jadi kalau misal, oh ya, buat kalian yang ada di Jogja, minggu ini aku ke Jogja juga hari Sabtu. Buat info lebih lanjut bisa cek di page aku. Dan jangan lupa karena hari Minggunya aku bakal ke Surabaya. See you.